Teman-teman anak bangsa yang pandai bersyukur, yang suka bersyukur, kita lanjutkan tema-tema keindonesiaan, tema-tema keislaman kita kali ini perihal atau kaitannya tentang di seputar pekerjaan. Saya ingin membagi pekerjaan itu dengan dua hal yang sederhana saja. Ada yang memang bekerja dengan hati, ada yang memang bekerja sebatas formalitas. Nah, kita akan berdiskusi lebih tepatnya untuk tidak dikatakan berbagi ilmu, berbagi informasi, apa itu tentang ciri-ciri orang yang bekerja dengan hati dan orang atau teman kita atau saudara kita yang bekerja hanya untuk formalisasi saja, hanya untuk menggugurkan pekerjaan saja, atau ya hanya formalitas saja dia bekerja. Berikut adalah ciri-ciri orang yang bekerja hanya sebatas formalisasi bekerja saja. Yang pertama saya kira itu adalah dia tidak punya kreasi, dia tidak punya inovasi. Dia miskin dari kreasi, dia miskin dari inovasi. Bagi dia bekerja cukup menggugurkan pekerjaan saja. Bagi dia pekerjaan adalah proyek saja. Bagi dia bekerja adalah memenuhi egoisitas dirinya saja. Jadi dia bekerja atas pemenuhan rasa egoisme dari dia sendiri. Jadi kalau ada pejabat yang egois, tidak mementingkan kiri kanannya, masyarakatnya, apalagi tidak berorientasi kepada Allah, saya pikir itu adalah ciri-ciri pekerja yang formalitas saja. Sekali lagi cirinya adalah salah satunya adalah egois. Nah, sebaliknya orang yang bekerja dengan hati, dia bekerja dengan penuh kreasi, dia bekerja dengan penuh inovasi, dia kaya akan revisi, dia kaya akan sikap-sikap bisa jadi pada orang miskin, dia kaya kreasi, bisa jadi itu berorientasi pada masyarakat, dia punya inovasi tinggi, dia punya dia punya terobosan, kemudian dia juga memperhatikan kearifan lokal, kearifan nasional, kearifan internasional. Itu barangkali yang kita sebut dengan karyawan yang rahmatan lil alamin. Sebaliknya kalau karyawan yang formalitas saja, rahmatnya bagi dirinya sendiri begitu. Oleh karena itu ini menjadi pembeda yang egois dengan yang berorientasi kepada pintu-pintu kemasyarakatan. Nah, yang berkreasi tinggi, yang bekerja dengan hati, itu dia punya inovasi tinggi. Dia mendengar, dia membaca, dia membuat jejaring, dia bekerja sama dengan dengan jaringan di kiri kanannya, dengan saudaranya, dengan teman-temannya, bahkan dengan Allah yang terutama begitu. Kenapa harus dengan Allah? Karena itulah sumber fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itulah sumber wa'allamal adamal asma'a kullaha begitu. Jadi mereka yang bekerja dengan hati, dia akan bekerja dengan tenang, bekerja dengan nyaman, dan dengan demikian ilham-ilham itu insya Allah akan datang. Sebaliknya bekerja yang bekerja dengan egois, dia akan susah mendapatkan ilham karena dia akan tertutup begitu. Jadi dia punya sifat tertutup, dia eksklusif, tidak inklusif. Oleh karena itu ilham akan susah datang. Oleh karena itu kalau ingin bekerja dengan hati, kalau ingin bekerja dengan tingkat inovasi tinggi, tingkat kreasi yang tinggi, itu harus punya jiwa inklusif, harus punya jiwa terbuka, harus punya pikiran terbuka, harus rela dikritik, harus senang dikritik, bahkan harus hobi dikritik. Jadi kalau ada pejabat yang tidak suka dikritik, itu pintu-pintu egoisme, pintu-pintu ilham, pintu-pintu inovasi akan akan menjauh dari dari dia. Saya kira itu. Selamat siang, selamat bekerja dengan sepenuh hati, selamat bekerja dengan ikhlas, selamat bekerja dengan meninggalkan egoisme. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi buat teman-teman yang pandai bersyukur, buat teman-teman yang suka bersyukur, mari kita terus mensyukuri nikmat yang Allah berikan di bumi pertiwi ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita
hanya kepada Allah kita memohon, hanya kepada Allah kita beribadah. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ingat, doa itu penting.